Jenderal Hugeng Imam Santoso adalah perwujudan polisi yang sederhana, anti suap dan tidak silau dengan kemewahan. Sekilas profil sosok Jenderal Hugeng Imam Santoso. Beliau lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921. Beliau menempuh pendidikan terakhirnya di Red Oak School Batavia tahun 1940. Beliau pernah kursus orientasi di Provos Marshal General School, Military Police School Fort Gordon, York di Amerika Serikat tahun 1950. Jenderal Hugeng Imam Santoso meniti karir awalnya menjadi Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya tahun 1950. Karir terakhir beliau sebagai Kepala Kepolisian dengan masa jabatan tahun 1968 sampai dengan 1971. Beliau wafat 14 Juli 2005. Dari profil Jenderal Hugeng akan dijelaskan core value ASN yang perlu dicontoh dari sesosok Jenderal Hugeng. Core value ASN yang meliputi berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Orientasi layanan ditunjukkan Jenderal Hugeng saat ikut turun tangan mengatur lalu lintas. Pada dasarnya, seorang polisi adalah pelayan masyarakat, dari pangkat rendah sampai pangkat tertinggi. Tugasnya adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Kemudian, akuntabel. Saat dilantik sebagai Kepala Jawatan Imigrasi, Jenderal Hugeng meminta istrinya yang saat itu membuka usaha toko bunga untuk menutup usahanya. Hal ini dilakukannya untuk mengurangi benturan kepentingan antara pihak yang berurusan dengan instansi yang memesan kembang pada toko bunga milik istrinya. Kompeten. Hugeng mengawali karir menjadi Kepala DPKN Kantor Polisi Jatim Surabaya tahun 1952. Kemudian pada tahun 1956, Hugeng ditugaskan menjadi Kepala Reserse Kriminal di Sumut. Tugas yang begitu berat sebagai polisi karena di situ merupakan area penyelundupan, tetapi beliau mampu mengatasinya. Karir beliau tidak sampai di situ saja. Beliau pernah menjadi Menteri Iuran Negara tahun 1965 dan Menteri Sekretaris Kabinet Tinggi tahun 1966. Terakhir, beliau dilantik oleh Presiden Soekarno menjadi Kepala Kapolri tahun 1968 sampai dengan 1971. Hal inilah yang merupakan contoh kompeten dari Hugeng. Harmonis. Walaupun menjabat sebagai Kepala Kapolri Republik Indonesia, Hugeng selalu menghargai orang lain apapun latar belakangnya. Itu dibuktikan beliau dengan tetap turun tangan, mengatur lalu lintas di jalan. Saat sudah menjadi Kapolri, beliau tidak malu membackup polisi lain ketika tidak berada di tempat dan selalu bersikap santun kepada masyarakat kecil. Karena Hugeng berpendapat bahwa tugas polisi mengayomi masyarakat baik dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah. Karena kesederhanaan dan prinsip hidup beliau inilah yang menjadikan beliau mempunyai hubungan yang harmonis dengan satuan kerja dan masyarakat. Peran sertanya Polisi Republik Indonesia dalam International Criminal Police Organization merupakan cerminan sikap terbukanya kepemimpinan Jenderal Hugeng dalam berkolaborasi atau bekerja sama dengan organisasi lain. Hal ini ditandai dengan dibukanya Sekretariat Interpol di Jakarta. Melalui badan ini, proses penanganan kejahatan internasional dapat dilakukan dengan kerjasama antar negara. Cerminan sikap adaptif dari Jenderal Hugeng yaitu beliau melakukan terobosan dan inovasi terhadap kepolisian Republik Indonesia. Salah satunya, menata kembali struktur kepolisian yang pernah disejajarkan sebagai bagian dari ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menjadi tonggak terciptanya Kepres nomor 52 tahun 1969
yang mengubah nama dan gelar pejabat kepolisian sehingga membedakan fungsi antara tentara dan polisi, yang kemudian mengakibatkan aktifnya peran serta Polri dalam International Criminal Police Organization. Sikap Jenderal Hugeng yang tidak gentar melawan siapapun dalam memberantas korupsi dan memberantas berbagai kejahatan yang terjadi di negeri ini, serta sikapnya yang tidak mempan disuap dengan cara apapun dalam menegakkan kebenaran, menunjukkan bahwa beliau tidak mementingkan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan tetap menjunjung tinggi sikap loyalitas sebagai aparatur negara. Kesimpulan dari core value berakhlak Jenderal Hugeng, kita bisa menjadikan contoh, karena kita sebagai ASN harus jujur, anti korupsi, dan berorientasi pelayanan untuk masyarakat, agar Indonesia menjadi negara maju. Maju terus, Indonesiaku!